atau di cut loss. Tidak perlu kita ngeklik manual, langsung nanti menghentikan otomatis. Selamat pagi Bu Srianturi. Pagi Pak. Sehat Ibu? Pagi Pak. Sehat Pak. Iya, Sehat Pak. ya sehat, tapi ada ini kecapean lagi Bu, biasa banyak kerjaan. Oh, kena Mungkin perut lagi Pak. enggak, bukan. Eh, Capek aja, capek ini rasanya badan aja enggak terlalu enak. Mulai tadi malam. Oh, Enggak apa-apa, sudah. Nyantai aja Bu. Nanti kalau saya betul-betul enggak kuat ambruk, saya angkat tangan dada begitu. Kalau masih kuat ya jalan. Nanti malam masih ada kelas malam, kalau nanti saya enggak kuat ya saya sampaikan ke teman-teman. Kalau masih kuat ya nanti bareng-bareng kelas malam lagi. Masih ada kelas nanti malam ya. Oke, kita langsung aja Bu di materi. Mungkin ada pertanyaan dulu yang kemarin eh, dicoba, mungkin ada satu kesulitan atau ada apa yang kira-kira menjadi satu penghalang untuk banyak kita mencoba di entry-nya. Pak, kemarin tuh saya udah coba tarik-tarik garis yang untuk bikin support dengan resisten Pak. Mm-mm. Udah bisa. Saya juga untuk tahu ngitung pip juga pakai garis itu saya kemarin udah coba. Yang di Ya, handphone memang masih nggak belum susah. begitu pintar, Iya, tapi ya nanti memang bisa butuh saya waktu. latih lagi lah. Yang kalau di laptop lebih Yang gampang ya. iya lebih gampang. Mm-mm. Tinggal tarik aja begini ketemu. Nah ini kan ketemu, angkanya di tengah itu kan ketemu langsung, kan jauh lebih bagus Hmm, dan lebih enak. Cuma kan ya ada kelemahannya, di laptop itu nggak bisa ditenteng kemana-mana Ibu. Kalau kita mau pergi sana sini, kalau bawa laptop kan kesannya terlalu terlalu berat. Nah, tapi hmm, juga sekali-sekali juga di laptop, di handphone sama, kita harus banyak belajar. Di handphone pun harus banyak belajar, di laptop pun banyak belajar. Dua-duanya harus jalan. Soalnya saya juga banyak di luarnya Bu. Kalau saya tidak ada jadwal, saya banyak di luarnya. Maka handphone harus harus memahami, membaca di hmm. HP. Kalau di HP karena saya terlalu terbiasa, tidak perlu narik-narik begini Bu. Tinggal kelihatan kasat mata Oh, aja. Saya tidak perlu narik-narik begini. Kalau hmm. narik-narik kelamaan Bu, kelamaan kalau narik-narik. Saya enggak perlu Oh, narik-narik begini. Kalau di laptop memang sih enak, tapi kalau di handphone kelamaan Bu. Dilirik aja secara kasat mata, diperkecil, kemudian dilirik, dilihat secara visualnya kelihatannya bagaimana arahnya. Nah, nanti kalau pengen meluruskan titik atau area support, tinggal arahkan begini terus diarahkan begini aja. Nah, angkanya yang kanan itu langsung kita diingat-ingat 1706 begitu aja. hmm. Dan kalau misalkan resisten di atas ya, misalkan kita ngambil dari penolakan yang ini, yang ada merah-merah ini, ya kita tinggal arahkan begini, angkanya muncul, tidak usah diklik, angkanya akan muncul 1722. Belajar kita mengingat sebentar itu. 1722. Jadi begitu. Ini kalau di handphone yang pakai tanda tambah itu ya, Bang? Iya, betul. Saya bermodalkan kalau di handphone hanya bermodalkan tanda tambah itu. Sudah nanti diarahkan begini. Kalau misalkan saya pengen eh, lihat nanti sampai di area mana, misalkan di area garis ini, ya tinggal arahkan begini. Kalau misalkan di stop loss begini 1701. Nah, gitu aja. 1701.52 itu belajar ngafalkan dalam waktu cepat gitu. Nanti baru masuk di entry atau di stop loss, di sana kan muncul. Jadi kalau sudah kita 170152 misalkan, nanti ketika kita transaksi, ya misalkan begini, ya tinggal masukkan misalkan stop lossnya 1701.02 misalkan begitu, tinggal masukkan aja. Yang penting diingat-ingat cara cara menentukan begini, diarahkan, diingat-ingat 1701.50 misalkan, tinggal begitu aja kalau mau menentukan stop loss. Atau Stop loss apa misalkan ya, Pak? Sebelum belajar, Pak? ya nanti gitu. Stop loss itu Hmm. penghentian. Jadi kalau stop loss itu namanya penghentian. Kemarin kan sudah kita singgung tentang risk management. Risk management. Nah, di risk management kemarin ada namanya cut loss. Pernah ya, ingat ya Bu ya? Oh iya iya. Ya, cut loss ini menghentikan secara paksa namanya, secara manual. Menghentikan
kerugian secara paksa. Menghentikan kerugian secara paksa, secara manual. Nah, secara manual. Artinya kalau misalkan sudah kemarin mencapai 2-5%, nah ini bisa di cut loss 3% misalkan, di cut loss manual. Kemudian ada namanya stop loss, cut loss dengan otomatis. Ada cut loss manual, ada cut loss otomatis. Cut loss otomatis. Yang tadi saya sebut dengan stop loss. Stop loss disingkat dengan SL. Jadi menentukan kalau cut loss itu manual, kalau yang stop loss ini dibuat secara otomatis. Otomatis bagaimana? Contohnya begini. Ya, contoh misalkan harga pasarnya 10.000, kita beli. Ya, beli di sini. Ternyata pasarnya turun menjadi 8.000. Nah, kalau manual kita cut loss di sini, dirugikan rugi 2.000 per transaksinya. Kan turun 2.000 ini. Tetapi bisa juga kita bukan di cut loss dengan cara stop loss atau dibuat setting otomatis. Caranya misalkan begini. Caranya misalkan ini kalau masih belum jalan, artinya kita baru beli. Nah, kita bisa kasih jarak. Kira-kira turun atau rugi berapa pip atau berapa jarak kita rugikan. Nanti kita pasangi stop loss dengan harga ini. Sehingga ketika harga turun di angka 8.000, ini otomatis kita stop atau di cut loss. Tidak perlu kita ngeklik manual, langsung nanti menghentikan otomatis. Contohnya begini. Ya, kalau kita masuk di market ya, ini misalkan saya, karena ini real account, cuma saya pakai yang angka yang kecil aja. Nah, di sini ada volume lot, kemudian di bawah ada stop loss. Stop loss ini adalah untuk menghentikan secara otomatis. Kalau sekarang misalkan harganya ini, harganya 169, ya saya tandai ya, contoh ini 1695.13. Ini kita misalkan pasang buy. Ya, misalkan kita pasang buy. Nah, kemudian karena kita pasang buy, maka ruginya ketika nanti turun. Ini contoh di harga yang kuning itu adalah kita pasang buy. Oke, ketika pasang buy di harga 1695.13, ya, ini adalah harga kita buka. Harga kita tadi pertama order di 1695.13 buy. Ketika kita buy berarti ruginya ketika pasarnya turun. Ya, kalau pasarnya naik pasti profit dong. Kalau beli harga 10.000, harganya jadi 12.000 berarti naik, kita untung. Ketika beli dengan harga 10.000, kemudian marketnya turun jadi 8.000 berarti kita rugi. Jadi kalau buy ini ruginya ketika pasar turun. Nah, kita bisa setting kita mau rugi berapa. Contoh misalkan buy ini lotnya saya kasih 0,01 misalnya. Kemudian kita mau rugikan 500 pip misalkan. 500 pip itu berarti $5. Atau kita rugikan misalkan 5% dari modal. Modal contoh 1.000. Saya kasih contoh modal 1.000 biar nanti ada gambaran. Modal 1.000. Kemudian kita rencanakan untuk nanti ketika marketnya berbalik turun, kita rugikan 5% atau resiko 5% modal. Berarti kalau 5% modal adalah berapa ini? $5 ya, $50. Oke, berarti kalau kita resikukan 5% modal $50. Kemudian kalau lotnya 0,1 untuk mencapai $50 itu berapa pip? Begitu cara menghitungnya begitu. Jadi harus terstruktur dalam menentukan resiko. Kalau kita sudah buy, lotnya berapa,
kemudian berapa persen kita mau risikokan. Ya, katakanlah tidak mau 5%, saya mau yang lebih kecil, boleh. Saya mau misalkan 3% saja, tidak apa-apa. Atau pakai standar 2%, boleh. Berarti 2% itu $20, karena modal kita contohnya 1.000. Nah, kemudian untuk mengetahui berapa pip, ya, untuk mengetahui berapa pip kita nanti resikokan, maka rumusnya $20 itu dibagi dengan lotnya 0,01, maka akan ketemu berapa ini, 2000 ya. Oke, kita coba hitung dulu. $20 dibagi 0,01, ya berarti 2000 pip. Resiko kita adalah 2000 pip. Oke, resiko kita berarti 2000 pip. 2000 pip ini bagaimana? Ya 2000 pip ketika marketnya berbalik. Berbaliknya di mana? Kalau ini buy berarti berbaliknya turun. Turun sampai 2000 pip ini. Kita taruh garis lurus dengan kita entry-nya di harga pembukaan pertama, harga kita beli tadi ditarik ke bawah sampai 2000. Nah, berarti jauh. Berarti masih jauh. 2000 berarti masih jauh, harus diperkecil lagi. Nah, kalau tidak kelihatan pakai H4. Nah, kalau H4 masih belum kelihatan pakai D1. Pakai D1 begini ya. Nanti ditarik ke bawah. Dari harga kita tadi beli tarik 2000. Wah, 2000 itu jauh. Jauh sekali. 1000 aja segini. Ya, contoh enggak usah jauh-jauh, 1000 berarti. Kita ambil 1000 aja. 1000 itu di sini. Nah, ini dari mana kita dapatnya? Dari kita tadi harga beli, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, 1000 kurang turun dikit. Nah, di sekitaran ini ya. Oke, 1100 tidak masalah. Artinya berarti bukan 2000 pip, 1100 pip tadi ya. Nah, sekarang kita lihat, karena resiko kita tidak sampai 2000, tadi cuma 1100 ya. 1100 berarti berapa pip? 1100 itu berapa dolar? Tidak sampai $20. 0,01 lotnya dikalikan 1160 tadi ya. 1160 pip karena tidak sampai 2000 pip. Maka kerugian ini tidak sampai angka $20. Ini cuma $11, sekian tadi. Ya, 11,6. $11,6. Artinya di angka $11,6 ini nanti akan otomatis berhenti ruginya ya. Ketika ini mencapai angka minus 11,6, maka otomatis akan close, otomatis akan nutup sendiri. Sehingga cara menempatkannya, kita kembali ke titik yang tadi. Nah, ini yang warna yang bawah, yang merah, yang warna kuning ini angkanya 1684.11. Artinya ketika sudah trading begini ya, nanti angka yang bawah yang 16 ini masukkan di stop loss ini. Dimasukkan dulu 1684.11 ya. Kemudian nanti di bawah ini akan muncul tempatkan atau muncul konfirmasi, diklik saja. Ini karena tidak muncul karena belum order, karena kita belum memasang atau belum order, belum ada orderan. Kalau ini sudah ada orderan, maka ini akan muncul yang bawah, bukan sell buy, bukan, di bawahnya di sini. Ya, saat ini tidak muncul karena tidak ada orderan, tidak ada posisi di sana. Nanti kalau ada posisi, tinggal masukkan angka ini di stop loss ini, kemudian di bawah diklik di sana konfirmasi. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Yang di bawah, di sini ada. Nanti di sini pas kalau di laptop ini order itu pakai F9 atau diklik kanan trading new order, atau di tombol langsung di atas itu ada F1, 2, 3 dan seterusnya, langsung ditekan F9, nanti akan muncul order begini. Kemudian harus sudah order dulu buy atau sell tadi. Kalau buy contohnya tadi saya contohkan buy, berarti harus order buy dulu ya, baru setelah itu nanti akan muncul orderan kita. Nah, kalau sudah muncul nanti akan
Kita tinggal masukkan ini angka ini untuk stop lossnya 16.1684.11. Nanti di bawah ini akan muncul angkanya. Pak, sorry Pak, yang kalau sampai $11 tadi saya ngerti Pak, tapi kenapa minus 11,6 ya Pak ya? Kan 1000 yang kita resikokan 1000 sekian pip tadi, bukan 2000. 1100 kan Pak? Ya 1160. Oh, 1160 dari mana? Dari tadi Bu, dari jarak antara kita beli kuning ini dengan kita menempatkannya di sini 1160 tadi ya, oh, 1160 ini yang warna kuning yang kita tempatkan ini bebas, mau 1000 pun boleh, mau 2000 juga boleh, karena saya nariknya ke bawah susah Bu, jadi maka saya cari yang gampang. Kalau ke bawah susah nariknya, enggak kelihatan nanti ya. Kalau ke atas enak, kalau ke atas enak. Kalau oh ke pas Bapak turun begitu Bapak dapat 1684/11 ya Pak ya? rugi karena kita buy, rugi 11,6 karena turun pasarnya. Bukan, maksud saya untuk dapatin angka 11,6, berapa tadi? Tadi dibagi jadi 1684 tadi? ya, jadi karena saya mengambil 1160 Hmm, 1160 dikalikan hmm, dengan lotnya, kita masuk lotnya Bu, lotnya 0,01 ini 0,01, maka ketemu iya, $11,6. Tidak jadi oh iya 20, Pak, karena kalau 20 berarti harus 2000 pip untuk iya Pak, batas resiko. 2000 tadi saya nariknya ke bawah susah sekali. Kemudian ada satu lagi yang namanya TP ya. Coba saya coba ya. Tadi ada lagi. Nah, kalau sebelah kiri stop loss, sebelah kanan namanya TP atau take profit. Sama halnya dengan oh stop loss, kalau stop loss menghentikan kerugian, kalau take profit menghentikan profitnya. Jadi dibatasi profitnya, misalkan nanti kalau saya profit 500 pip saya close, saya kalau profit 200 pip saya close begitu. Caranya bagaimana? Caranya contoh begini. Ketika saya masuk buy dengan harga 1695.13. Kemudian saya merencanakan profitnya 100 pip ya. Saya merencanakan profitnya 100 pip. Ya tinggal narik begini Bu. Dari ujung ini, dari harga kita beli ditarik ke atas sampai 100 pip. Dikasih, kalau 100 pip berarti dikasih spread 50 150. Jaraknya, jarak selisih jual beli kita kasih 150 atau 160 di sini. Contoh ya. Kemudian kalau kita tarik ini 180 ya. Contohnya 180 pip misalkan. Kalau profit saya merencanakan 180 pip close itu. Close otomatis, tidak perlu kita nge-close manual. Sehingga profitnya kalau 180, contoh ya, ini profitnya take profit, take profit atau TP 180 pip sama dengan nanti profit kita 0,01 dikali ya, dikali 180. Nanti ketemu berapa dolar. Caranya begitu. 0,01 dikalikan 180. Berarti pas profit kita nanti akan di angka 1,8 dolar. 1,8 dolar. Ini otomatis nanti Bu, close-nya otomatis, tidak perlu kita close manual yang kayak biasanya itu. Begini caranya. Jadi kalau misalkan pengen kita rugikan 2000 ya kita narik ke bawah 2000 atau 1000 ya kita tinggal narik ke bawah. Kalau pengen profit kita 500 ya tinggal narik ke atas, karena buy itu profitnya ke atas 500 misalkan, ya boleh-boleh saja di sini. Tinggal kalau sudah ketemu begini ya kita tarik garis yang namanya draw horizontal line ini biar nanti tidak lari. Kalau tidak ditarik, kalau tidak dipakai ini nanti lari, harganya tidak teringat. Yang ini yang kanan ini ada trend line, ada horizontal. Ambil yang horizontal itu menandai harganya. Di sebelah kanan itu dia tidak lari-lari kalau dia kasih harga. Kalau kasih yang ini, yang tanda plus ini harus diingat-ingat. Harus ingat, kalau enggak soalnya hilang lagi nanti. Kalau ditarik kita hilang lagi, tidak bisa berhenti. Nah bedanya dengan horizontal ini kan dia berhenti begini, harganya langsung ketemu di kanannya itu. hmm. Pak, yang saya masih belum paham Pak, waktu Bapak tarik 180 pips dapat angka yang di sebelah kanan gimana caranya Pak? Yang kuning-kuning ini?
Misalnya saya buy di sini, buy-nya di sini. Kemudian saya pengen meresikukan profit ya tadi ya. Iya. Oke, sekarang buy profitnya kita buy itu ketika harganya di atas harga kita beli. Kita beli mangga harga 8.000, kita jual harganya 10.000, berarti sudah naik harganya. Maka kita profit. Sehingga kalau buy itu harganya harus di atas harga kita beli baru profit. Tergantung kita mau berapa pip kita mau profit, itu bebas, menentukannya bebas. Boleh 100, 200 sampai 300 pun tidak masalah. Mau diambil 200 pun boleh. Contoh misalkan saya ngambil 200 saja biar tidak terlalu kecil, boleh. Caranya kita tarik dengan tanda plus ini, arahkan ke pertama kita beli, kemudian tarik 200 pip. Ya kecil sekali, 200 ini segini, kira-kira segini. Coba kita ukur lagi. Mungkin kalau fix kita susah ya, kita perkirakan aja, Oh, ngerti saya. mendekati gitu aja, enggak usah harus fix angkanya. Iya, Ini iya, iya. berapa ini? 222. Ya kalau nariknya susah 200 persis ya kan susah, Bu. Ya Iya, Pak. dikira-kira aja, yang penting lebih sedikit gitu aja. Berarti Iya, Pak. ini 222 pip, 222. Profitnya nanti ketika di harga ini otomatis nge-close, maka profit kita akan sekitar 0,01 dikalikan 222, berarti 22 dolar, 22. 22 22 ya. Ini ya begini, Bu. Nah begini, profit kita adalah 2 dolar, 22. Kemudian dikembalikan lagi 2,22, kemudian plus 22, 2,22, lotnya 0,1, berapa pip bergeraknya? Ya tinggal membagi berapa. Kalau ditanya berapa pip, berarti yang floating itu 2,22 dibagi lot 0,01, maka ketemu 222 pip. Nah gitu. Demikian halnya dengan yang resiko. Yang resiko rugi ini, misalkan ruginya min 11,6. Berapa pip bergeraknya kalau 11,6 ini? Ya kita hitung 11,6 dibagi lotnya 0,01. Maka bergeraknya adalah 1160 ya tadi. Ya ini saya ubah yang tadi bukan 20 tetapi 11,6 bagi 0,01 sama dengan 1160 begitu. Yang tadi kita resikokan, kita tarik ke bawah tadi. Karena kalau rugi itu kebalikannya. Kalau buy berarti ketika turun ruginya. Ketika sell berarti ruginya ketika harga naik. Kita menjual dengan harga 10.000, kalau pasarnya jadi 15.000 berarti kita rugi karena kita menjualnya harga murah. Kita menjual tuh harus harganya tinggi. Kalau menjual dengan harga 10.000, harganya jadi 5.000, maka kita untung begitu. Ya, dipahami dulu konsepnya. Karena kalau konsep dasarnya enggak paham, nanti selalu tanda tanya begitu. Tapi tidak masalah. Ya itulah proses perkembangan, proses perubahan untuk kita belajar.